Ini terakhir ya, gue ngomongin soal ini. Gue jelaskan gitu, kenapa gue segitu kecewanya sama pemerintah. Ya, ini berawal dari satu. Ini ingat masalah uang kuliah tunggal, yang mana banyak sekali mahasiswa baru tuh pada nggak bisa kuliah. Dan Pak Presiden kita sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan itu kelihatannya ignorant gitu loh pada saat itu. Beritanya tuh banyak di mana-mana. Kenapa gue bisa bilang ignorant? Karena di saat semua mahasiswa itu pada demo, sampai banyak banget yang nangis, sampai sujud-sujud. Kenapa? Banyak dari mereka yang berpikir kalau mereka tuh bisa kuliah dan mereka udah daftar dan udah keterima, ternyata nggak bisa bayar uang kuliahnya. Sedangkan dia malah sibuk bikin acara World Water Forum. Gue tahu sih memang udah masuk agenda negara kita terpilih untuk jadi host acara World Water Forum, yang mana itu ada Elon Musk yang datang. Itu kalau nggak salah totalnya itu sekitar 25.000 apa 30.000 orang ya kan, dari luar dan dalam negeri. Belum lagi acaranya mereka bikin water fountain guys di Garuda Wisnu Kencana itu. Kalau lo mau lihat videonya pembukaan dan penutupannya, lo lihat semegah apa. Dan ini gala dinner yang mana mereka semua nih itu dijamu sama Pak Presiden kita. Udah dong, karena rame akhirnya diumumkan gak jadi. Siapa yang ngumumin? Pak Jokowi yang bilang. Katanya ditunda dulu, katanya begitu ya kan, karena rame gitu. Padahal kita sebenarnya tuh udah bisa mencium desas-desus kalau uang kuliah tunggal ini memang sengaja mau dinaikkan supaya nanti ujuk-ujuknya kita tuh bakalan ngutang gitu kalau mau kuliah sama kayak di luar negeri gitu kan ya. Tapi dibikinnya tuh pinjaman lunak. Udah tahu. Dan gue gak heran kalau ujug-ujugnya nanti bakalan pakai Gojek juga gitu loh buat pinjolnya. Sekarang kan juga Gojek udah ada pinjol kan di situ. Terus nomor 2, baru selesai 1, ada lagi nih yang baru. Gaji pekerja akan dipotong 3% untuk tapera. Kapan mulai diberlakukan? Setelah kita pada ribut-ribut, akhirnya diberlakukannya paling lambat 2027. Yang mana itu akan dipotong dari mana? Dari gaji lu, kaum middle class. Lu kan sama gue sama nih. Tujuannya apa sih tapera itu? Tujuannya untuk gotong royong membantu sesama kita yang gak punya rumah. Kenapa jadi tugas rakyat? Lagian juga tapera ya, untuk masalah potongan dan bantuan gitu, kita sebenarnya udah dipotong dari BPJS tuh ada. Kenapa harus dipotong lagi? Gitu kan? Ini udah mulai ngadi-ngadi. Kenapa? Karena uang itu gak akan bisa kita ambil sampai puluhan tahun, 30 tahun apa 40 tahun gitu. Lupa gue. Gak bakal bisa lo ambil cuy. Walaupun kata Babasuki gitu kan, gak bakal hilang uangnya. Memang gak bakal hilang. Tapi apakah menjadi tanggung jawab dari warga negara untuk membantu sesama warga negara? Kan kita sebagai warga negara, negara demokrasi sudah memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang ada di pemerintahan sana untuk menjalankan negara ini dengan cara kita bayar pajak. Kita bayar pajak terus fungsinya apa? Ini satu lagi nih gue mikir ya gitu. Pertamina kan utangnya banyak. Gue kalau beli bensin bayar kok. Kenapa utangnya banyak? Ya kan? Coba deh mikir deh. Anggap aja gue dongok gitu kan, goblok lah gitu ya. Nggak cuman itu gitu loh. Gue bayar listrik tiap bulan on time. Kalau gue nggak bayar listrik gue dicabut. Lu kalau nggak bayar token lu bunyi bikin malu tetangga. Hah? Tapi PLN utangnya ratusan triliun. Coba lihat tuh beritanya di mana-mana ada. Ya, nggak cuman itu, gas juga sama. Ya, gue beli gas kayaknya selalu cash gitu kan. Bener nggak? Lu beli gas ada emang bisa ngutang sama pemerintah? Nggak bisa kan? Bisa nggak? Terus lu lihat PGN bangkrut, dijual kemana coba? Coba ya, tolong dilihat ya, tolong diresapi. Nih gue gak ngerti lagi gimana caranya biar gak berantem gitu ya kalian. Banyak banget yang ngechat gue, yang nge-DM gue bilang, kabar-kabar aku kecewa banget gitu. Kok kakak gak inget sih jasa-jasanya Pak Jokowi dulu kayak gimana? Ya gak inget siapa? Inget kok. Gue bukan yang gak inget. Emang gue ada ngebacot waktu pas kemarin Pak Prabowo akhirnya ngusung Mas Gibran. Emang gue ada ngebacot? Enggak, karena menurut gue ya udahlah ya, mungkin dia bisa memberikan perubahan sebagai anak muda. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Beneran, serius. Tapi begitu mulai berubah lagi, begitu gue lihat uang kuliah tunggal, gue lihat tapera begini, terus gue lihat ternyata segitunya gitu kan, terlepas dari apakah itu ada dalam tanda kutip indikasi partai lain gitu kan, yang mau seakan-akan supaya terlihat Pak Jokowi itu terlihat jelek, yang mana gue percaya itu ada kemungkinan seperti itu juga gitu loh. Intinya lu tuh jangan berantem, intinya mata lu melek. Ini pemerintahan kita nih udah ngaco gitu loh.
Lu tuh sebagai warga negara punya hak untuk bersuara. Kita tuh bayar pajak, ya. Nggak usah jauh-jauh lu ke minimarket beli es krim aja lu bayar pajak, cuy. Terus kalau misalnya kalian masih ada yang ngomong soal nggak apa-apa kok asal dinasti, belum ngerasain tapera soalnya. Karena kalian yang tidak bekerja di kantor, ya, kalian walaupun nggak punya NPWP, kalian tetap kena. Sekarang semuanya terintegrasi, jadi akan kena, ya. Lo akan harus bayar. Terus undang-undang perampasan aset gimana? Nah, lu lihat deh tuh ya komentarnya Pak Bambang Pacul itu loh. Dia ngomong apa? Itu mah tinggal dijalankan, tergantung yang di atas gimana. Ada videonya. Coba kalian lihat itu, pas lagi sidang paripurna apa sidang apa tuh di DPR. Lihat. Soalnya gue ngasih lihat foto mahasiswa banyak demo berhari-hari terus-terusan, itu tuh kayak nggak dihiraukan gitu loh. Ya, ini tuh masalahnya bukan masalah gue lebih pro kemana. Enggak. No hard feeling buat pemimpin kita, siapapun pemimpinnya, serius. Tapi ini masalahnya rakyat tuh menderita gitu loh. Paham gak kalian? Sedih gak kalian ngelihat anak kecil yang dikasih makan gratis di sekolahnya dibawa pulang supaya dia bisa makan sama kakeknya? Siapa yang lihat video itu? Netes gak air mata kalian? Terus kalian tahu kan, menantunya staf ahlinya Kejagung, yang mana dia nge-spill kalau ternyata kata dia gitu, mertua gue biasa kok dapat gratifikasi. Bilang begitu dia. Berarti itu memang sesuatu yang wajar gitu loh. Gue sebagai orang yang ngurus perizinan itu gue paling haram mau gratifikasi. Kalau bisa tuh enggak. Takut masuk penjara. Terus dia dengan santainya bisa ngomong begitu. Dan lu tahu kemarin, ya kan, Mbak itu sama masnya yang digosipin jadi gadis ketek itu kan, gitu. Terus pada bilang, kok personal sih ngomongnya begitu. Orang tuh udah kesel. Makanya orang kayak gitu tuh kenapa kesel. Tahu gak kenapa jadinya kesel? Karena rakyat tuh susah. Gue sih ngerasain susah. Gue gak tahu kalian ngerasain susah apa enggak. Beras tuh ya dari tahun lalu itu tuh harganya 140.000 10 kilo. Sekarang tuh di 180-190.000 gue beli di pasar loh itu. Turun gak harganya? Enggak. Sejak lebaran kemarin tuh masih gak turun-turun. Terus kalau misalnya kalian bilang, enggak kok itu pesawatnya bukan pesawat dia, itu juga dia gak sewa. Iya, emang gak sewa. Dikasih pinjem. Sama siapa? Lihat itu ada koko-koko Cina pakai celana pendek. Nah ya itu yang punya pesawatnya tuh. Itu siapa kabar pada googling. Cari tahu sendiri. Di X itu udah di-spill semuanya siapa. Udah dikulitin. Terus kalian di sini masih, udah gitu, di sini tuh masih banyak yang nggak apa-apa kok, nggak apa-apa dinasti bapak nggak apa-apa. Dengar ya guys, semua pemimpin itu pasti akan dinasti, sudah terbukti ya. Mulai dari Pak Harto, setelahnya siapa? Kalian tahu kan, Bu Mega, yang sampai sekarang kalian lihat nggak kemarin gue nonton tuh pidatonya 2 jam, gue pikir bakalan ada tuh pengumuman, ternyata nggak ada pengumuman. Tapi gue ketawa-ketawa sih ngeliat pidatonya dia, lucu soalnya. Jadi bukan kesel, jadi lucu ngeliat dia tuh. Beneran. Jadi inget mak gue gitu kan. Terus siapa lagi? Pak SBY juga sama begitu. Sama. Jadi semua akan dinasti pada waktunya, paham gak? Yang rugi siapa? Lu sama gue. Jadi kalau misalnya kita berantem yang goblok siapa? Dan kalian harus tahu ya, orang-orang golongan menengah kayak lu, kayak gue gitu, bahkan golongan bawah sekalipun itu menderita banget. Suruh bayar pajak, orang yang bawah banget tuh gak bisa makan. Sedangkan yang di atas mau usaha dikasih keleluasaan, izin dipermudah, gampang. Yang penting kasih pinjam pesawat, gak apa-apa. Gitu ya, salah satu contohnya gitu kan. Lu mau suka terserah, gak suka juga bodo amat. Intinya ini terakhir gue ngomongin ini, abis ini gue mau unboxing lah bubu. Udah capek gue ngasih tahu, udah capek gue mengedukasi. Udah lah.